Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengembangan yang bernama pertama Ayun Nur Fitriani, kedua Fadil Al-Farisi, ketiga Mbak Zurdiana, keempat saya sendiri, kelima Mas Mirza Gulam. Nah, di sini kita akan mempresentasikan sumber belajar kita di MTS Ulul Albab. Nah, di MTS Ulul Albab. Nah, sini visi kita itu terwujudnya madrasah yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang berilmu luas, beriman sempurna, berakhlakul karimah, dan kecintaan terhadap lingkungan berdasarkan imtak. Nah, bagaimana orang yang berilmu atau adab orang yang berilmu? Nah, di sini kita akan menjelaskan adab berilmu itu menjadi umat pilihan yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dari umat lain adalah suatu anugerah dari Allah. Umat Islam adalah umat yang paling istimewa. Salah satunya adalah dengan disempurnakannya agama Islam sebagai agama samawi yang diridhoi oleh Allah SWT. Di sisi lain ada orang-orang Islam yang lebih baik dari orang-orang Islam itu sendiri, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan. Mereka adalah para alim ulama yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni dan kehujahannya tidak diragukan lagi. Nah, kata-kata yang perlu digarisbawahi di sini itu ilmu, karena semua orang memiliki ilmu, tapi tidak semua orang menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Oke, terima kasih dari saya. Monggo dari Mbak Zurdiana. Monggo dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai misi dari MTS Ulul Albab. Di sini ada 6 misi. Ada yang pertama yaitu untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis keterampilan abad 21 untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih itu pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Jadi, pendidikan abad 21 itu merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kecakapan ini dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 ini juga merupakan keterampilan yang berpikir lebih tinggi yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Nah, oleh karena itu, pada abad 21 ini, seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harus memiliki keterampilan yang disingkat dengan 4C, yaitu ada critical thinking, collaboration, communication, dan creativity and innovation. Critical thinking itu singkatnya merupakan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi sebuah problem yang sedang dihadapi. Kemudian juga mengoneksikan informasi satu dengan informasi lain yang saling berkaitan, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan mendapatkan sebuah solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua ada collaboration atau kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, dan juga beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Kemudian juga bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada communication. Communication atau komunikasi yaitu kegiatan mentransfer informasi dan pengetahuan, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga bisa juga secara multimedia. Tujuannya yaitu
untuk mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Dan yang keempat ada creativity and innovation. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, kemudian juga melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Selain itu juga bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Sementara kreativitas itu juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kemudian misi yang kedua ada menyelenggarakan pembelajaran di bidang keislaman, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi di MTS Ulul Albab ini diharapkan pembelajarannya itu dapat menggabungkan antara materi-materi keislaman seperti akidah, fikih, seperti Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan lainnya. Kemudian juga ilmu pengetahuan, baik itu sains maupun sosial, dan juga teknologi. Dan yang ketiga yaitu untuk meneguhkan perilaku dan amaliyah Islam dalam membentuk akhlakul karimah pada diri peserta didik. Jadi selain agar peserta didik itu memiliki wawasan keilmuan yang luas, mereka juga diharapkan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik, mengerti mengenai sopan santun kepada orang tua, kepada guru, dan kepada masyarakat, dan juga tak kalah pentingnya kepada sesama teman, dan juga membiasakan mereka untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah keagamaan Islam, seperti dengan mengerjakan sholat, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Mirza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian yang D dalam misi, yang mana menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, bersih, sehat, dan berbudaya. Ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan di madrasah yang kondusif? Ya, kita dari fasilitas sekolah yang kita dapat atau yang didapatkan oleh siswa, kemudian kerapian, kelengkapan atribut sekolah daripada siswa dan pendidik. Kemudian lingkungan yang bersih. Kita kembali ke nilai yang C. Kita saling mengingatkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita saling mengingatkan. Contoh, ketika teman atau ada murid ataupun ada seorang guru yang lupa atau lalai membuang sampah sembarangan, kita bisa mengingatkan. Kemudian yang sehat, jelas harus bersih, sehat, kemudian berbudaya atau beradab. Kembali lagi ke poin C, bahwa Indonesia berbudaya dan beradat maupun beradab. Kemudian poin E, menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat peserta didik, contoh pramuka, ekstrakurikuler catur, kaligrafi, dan lain-lain. Yang mana standarisasi dari ekstrakurikuler tersebut rata-rata dari sekolah-sekolah itu minimal 20 anggota aktif. Baru bisa diciptakan atau diselenggarakan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian F, memaksimalkan peran stakeholder dalam pengembangan riset di madrasah yang berstandar nasional pendidikan. Jadi untuk pengembangan memaksimalkan peran stakeholder atau memaksimalkan job desk dari tiap-tiap bagian yang membangun sekolah, contoh security, bagian keamanan. Ya, security sewajarnya security yang menjaga keamanan sekolah dan kenyamanan siswa. Kemudian seorang pelajar atau guru yang sewajarnya sebagai seorang pendidik yang mendidik para peserta didiknya. Kemudian contoh lagi seorang kepala sekolah dan yang lain-lain lah. Sekian dari saya.
Nah, jadi yang terakhir saya akan membahas sumber pembelajaran by design. Jadi sumber pelajaran by design yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan, yaitu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksial untuk memberikan fasilitas pelajaran terarah dan bersifat formal. Dan juga sumber belajar by design merupakan sumber belajar yang dibuat secara sengaja, yang dibuat untuk keperluan belajar. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, PPT, video pelajaran, program audio, dan lain-lain. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik memiliki banyak pilihan media yang dalam mengajar. Media ini sebagai alat bantu bagi para pelajar untuk bisa menyampaikan materi dengan baik dan benar, yakni untuk mudah dipahami dan juga disampaikan sejelas-jelasnya. Salah satu media pelajaran yang umum digunakan oleh para pengajar, khususnya tenaga pendidik di kalangan guru, adalah modul pembelajaran. Adapun pengertian modul adalah, secara sederhana kita bisa mengartikan sebagai salah satu bentuk sumber belajar. Modul disusun oleh sebuah kelompok maupun individu, yang kemudian disusun dengan sistematika yang rapi. Selanjutnya akan dicetak hasil. Hasil cetakan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pegangan tenaga pengajar ataupun guru sekaligus pada para siswa. Keberadaan modul pembelajaran ini memungkinkan sisi kelas untuk tetap dapat belajar sekalipun guru yang mengajar tidak dapat hadir di kelas tersebut. Sehingga semua kegiatan walaupun tidak ada tenaga pengajar tetap bisa berjalan bagaimana mestinya. Dan tenaga pembelajaran by design ada modul, ada PPT, video pembelajaran, program audio, kurs online. Jadi di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini seperti video-video yang diupload seorang tenaga pengajar di YouTube, yang mana siswa dapat mempelajari video tersebut. Dan ya seperti kuis online ya, bagaimana kita mengetahui ada kuis Kahoot, kuis yang bernama aplikasi Quizzer gitu. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, seorang siswa dapat mengasah kemampuan ataupun skillnya dengan menjawab kuis-kuis yang ada di media pembelajaran kuis online tersebut. Dan ada program audio. Ini program audio di sini seperti listening. Jadi seorang guru mengirimkan sebuah audio pada para siswa, yang mana di situ para siswa harus memahami audio tersebut. Dan jika audio tersebut berbentuk pertanyaan, maka para siswa harus bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan audio juga. Dan yang kali ini ada PPT. Nah, dari PPT di sini ialah tampilan media pembelajaran yang menarik yang disampaikan oleh seorang guru maupun para siswanya. Di sini PPT digunakan untuk sebagai bahan presentasi yang sebagaimana yang terdapat di dalam PPT tersebut ialah intisari maupun ringkasan dari makalah ataupun jurnal-jurnal yang telah dibuat oleh para guru maupun siswa. Yang terakhir ada media pembelajaran menggunakan buku pembelajaran. Jadi jika menggunakan buku pembelajaran ini ya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang dengan menggunakan buku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di media pelajaran menggunakan desain. Oke, terima kasih kepada pemateri yang kedua telah memberikan saya kesempatan. Di sini langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ya, sumber belajar itu apa sih? Sumber belajar itu adalah sumber yang baik berupa data, orang atau benda yang digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada peserta didiknya. Jadi dalam hal ini sumber belajar terbagi menjadi dua macam, yang dijelaskan sama Mas Fadil, dan yang kedua ini sumber belajar by Ultizatien. Nah, di mana sumber belajar ini yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan peserta didik untuk memudahkan, bisa dipilih dan dimanfaatkan secara merata, baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, museum, di mana dalam hal ini bisa dimanfaatkan peserta didik, yaitu untuk kayak misal kita belajar biologi ya.
di biologi museum itu kan nanti kita belajar kayak ada peninggalan-peninggalan sejarah. Kayak kita belajar SKI itu peninggalan sejarahnya tentang apa aja gitu. Terus untuk yang kedua ini kebun binatang, di mana dalam hal ini kita bisa memanfaatkan pembelajaran di dalamnya sesuai mata pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu tokoh agama, di mana dalam hal ini kita bisa memanfaatkannya kayak semisal belajar di daerah masing-masing kan biasanya ada tokoh agamanya itu kayak ustadz-ustadz, kiai gitu. Nah, kalau untuk yang keempat ini yaitu pesantren, di mana kita bisa memanfaatkannya itu belajar dilihat dari nilai-nilai keagamaannya, terus kultur budayanya atau kayak adat-adat di dalamnya gitu. Yang selanjutnya yaitu surat kabar. Surat kabar ini dapat kita manfaatkan melalui yaitu mencari berita-berita yang lagi kayak ngetren-ngetren gitu. Terus yang selanjutnya yaitu perpustakaan, di mana di sini kita bisa melihat atau wawasan yang luas mengenai materi yang nanti kita pelajari. Yang keempat yaitu majalah dinding. Kalau untuk majalah dinding sendiri ini biasanya itu kadang dibuat sama peserta didik, kadang juga ada kayak dibuat oleh guru-guru. Jadi majalah dinding ini disimpan kadang di sekolah maupun di museum. Jadi peserta didik dapat memudahkan pembelajarannya melalui majalah dinding. Terus yang kedua yaitu perkantoran. Perkantorannya yaitu dapat dimanfaatkan untuk peserta didik untuk mengenal lebih jauh kayak cara kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini sumber belajar Ultization ini yaitu di mana dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk memudahkan peserta didik dalam mencari wawasan yang luas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelasnya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.